Oke guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey Yasin Pasaribu. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Oke, di sini saya akan menampilkan slide dari makalah saya. Oke teman-teman, inilah cover dari makalah saya dengan judul IoT di bidang pertanian, disusun oleh saya sendiri, Jeffrey Yasin Pasaribu, dengan nomor NPM 2085359, dengan dosen pengampu saya, Ibu Ria GTG SI MCS. Universitas Medan Fakultas Fisip. Ini dia teman-teman daftar isi dari makalah saya. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah. Pertanian adalah fondasi dasar dari ekonomi suatu bangsa. Dengan pembangunan pertanian yang bagus, maka ekonomi suatu bangsa akan stabil. Sejarah membuktikan pengaruh pertanian terhadap perekonomian suatu bangsa berbanding lurus. Bangsa dapat dikatakan maju jika seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan primernya, yaitu makanan. Pada saat yang sama, produksi pertanian menyediakan industri kedua dan ketiga dengan bahan, mental, dan sumber daya keuangan, yang merupakan fondasi dasar suatu bangsa. Negara kita merupakan negara pertanian yang memproduksi dan mengkonsumsi hasil pertanian. Pertanian banyak menyelesaikan masalah kebutuhan akan pangan dan pendapatan bagi 300 jutaan penduduk Indonesia. Pertanian di Indonesia banyak masih menggunakan teknologi tradisional dikarenakan kondisi Indonesia yang subur dan tidak kekurangan air. Terlebih Indonesia terletak di cincin pergunungan api sehingga tanah Indonesia sangat subur. Dengan keadaan seperti ini, maka Indonesia bisa menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dengan penerapan teknologi maju. Indonesia dapat menjadi negara pengekspor hasil pertanian bagi seluruh dunia. Dengan kebutuhan yang cukup tinggi akan bahan makanan dan dapat dikatakan bahwa dengan teknologi pertanian yang maju, hasil yang didapat dari hasil pertanian akan cukup besar. Rantai pasokan untuk pertanian saat ini sangat tidak menguntungkan karena manajemen yang tersebar dan kurangnya titik temu dalam pertanian. Sehingga rasa aman, efisiensi, operasi yang mulus dan sempurna dalam sistem network produksi pertanian tidak dapat diterapkan. Teknologi IoT dapat menyelesaikan masalah di atas dengan solusi yang efisien dan layak digunakan. Pada saat ini, IoT dengan waktu yang real-time dan akurat dapat memberikan perubahan pada rantai pasokan pertanian dan menyediakan teknologi yang membuat pasokan logistik pertanian lancar. Kekuatan IoT cocok sekali diimplementasikan pada bidang pertanian karena karakteristik bidang pertanian yang berpotensi sekali disentuh oleh IoT. Oke, kita masuk ke bab 2, pembahasan. Pemanfaatan IoT sebagai alat monitoring sangat diperlukan. Hal ini tentu menambah efisiensi waktu para pelaku bisnis pertanian sebab kegiatan monitoring perkembangan tanaman dengan IoT akan menggunakan sensor-sensor dan beberapa peralatan khusus, memanfaatkan keunggulan dari teknologi IoT. Petani biasa mengukur dan mendeteksi dari dini data perkembangan tanaman berakses agroteknologi ini. Dengan teknologi IoT, petani bisa mengetahui kesehatan tanaman yang ditanam secara real-time. Penerapan Internet of Things di bidang pertanian dapat digunakan sesuai dengan pangan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Internet of Things tidak hanya berlaku pada rantai pasokan pertanian, tetapi juga untuk teknologi sensor air, sensor mendeteksi invasi organisme jahat atau berbahaya, dan sensor untuk menjaga suhu lingkungan. Melalui aplikasi ini, efisiensi kerja akan bertambah dan hasil pertanian akan meningkat pesat. Internet of Things menggunakan aplikasi yang memproses informasi dan infrastruktur teknologi IoT seperti menggabungkan dari ilmu pengetahuan, manajemen, dan pengambilan keputusan pertanian terkait produksi pertanian. Aplikasi IoT mencakup fasilitas untuk memproses data pertumbuhan pabrik, manajemen, produksi digital, berbagai data antarmuka pengguna, dan layanan jaringan cerdas serta pengambilan keputusan. Konsep IoT terkait dengan jaringan yang menghubungkan segala sesuatu ke internet melalui
identifikasi frekuensi radio atau REID, sensor, sistem position global atau GPS, pemindai laser dan pengetahuan identifikasi, pelacakan lokasi, pemantauan serta manajemen. IoT dapat secara otomatis mengidentifikasi objek dan lokasi, melacak, memantau, dan memicu peristiwa dengan menggunakan teknologi RFID untuk memindai dan membaca EPC pada komoditas pertanian serta memperoleh informasi dari identitas dari komoditas dan berbagai informasi terkait komoditas tersebut. Pertanian berbasis IoT memungkinkan pemangku kepentingan mendapat data secara langsung yang valid dan akurat dan berguna. Proses ini akan memangkas semua kegiatan yang memakan waktu tertentu dan mengurangi banyaknya tenaga kerja industri pertanian saat ini harus menyadari dan mulai menerima konsep IoT serta potensi penerapan pasar IoT di bidang pertanian. Oke, kita masuk ke sini di nomor 1, optimasi produk. Optimasi produk pertanian dipengaruhi situasi-situasi tertentu seperti perkiraan cuaca, keadaan tanah, dan kebutuhan pasar terhadap tanaman tertentu. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat, petani membutuhkan data real-time tetap tentang kondisi cuaca saat ini. Teknologi wireless, sistem GPS, dan cloud bisa membantu petani untuk hal ini. Yang kedua adalah penanggulangan hama. Pengawasan jumlah hama yang menggunakan sensor network bisa menjadi solusi. Apabila sensor mendeteksi jumlah hama pengganggu terlalu tinggi, informasi ini bisa disampaikan pada sistem otomatis pengkontrol hama untuk diambil tindakan. Ini bisa menggantikan pengguna pestisida di beberapa kasus. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya secara efektif. Sumber daya utama pada pertanian adalah air dan unsur hara tanah. Komponen ini harus digunakan secara efisien. Kekurangan air dan unsur hara tanah adalah musuh utama yang bisa menyebabkan gagal panen. Sehingga penggunaannya harus dikelola dan dikontrol secara rinci dan tepat. Menggunakan kekuatan IoT, petani bisa mengukur dan mendeteksi dari dini kekurangan komponen-komponen utama dalam pertanian ini. Lalu secara efisien, bisa mengelola penggunaan energi yang digunakan semua secara real time. Yang keempat, ada memaksimalkan operasi produksi. Kegiatan produksi pertanian meliputi pemupukan, penyemprotan hama, dan pemanenan. Semua aktivitas ini menggunakan peralatan khusus. Dengan menggunakan IoT, petani dapat menemukan lokasi peralatan secara real time. Mereka menggunakan data ini menganalisis dan secara akurat menentukan lokasi efektif arena operasi produksi. Hal ini tentu berdampak baik pada alur kegiatan pertanian. Yang kelima ada optimasi operasi produksi. Penerapan Internet of Things pada pertanian dapat digunakan berdasarkan kebutuhan akan bahan makanan di seluruh dunia yang meningkat setiap tahunnya. Internet of Things bukan diterapkan pada rantai pemasok pertanian, tetapi juga teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama, dan juga sensor yang mempertahankan suhu kondisi lingkungan. Dengan penerapan tersebut, hasil pertanian dapat meningkatkan dengan pesat. Teknologi IoT menggunakan aplikasi yang memproses informasi dan infrastruktur aplikasi Internet of Things atau IoT mirip dengan realisasi dari pengetahuan produksi pertanian, manajemen, pengambilan keputusan yang terkait dengan produksi pertanian. Aplikasi Internet of Things meliputi fasilitas proses data pertumbuhan tanaman, manajemen digital dari produksi, pembagian data, user interface, dan service intelligence, network, serta decision making. Konsep dari Internet of Things terkait dengan network yang mengkoneksikan segala sesuatu dengan internet melalui radio frequency identification atau RFID, sensor global position system atau GPS, laser scanner, dan sensor informasi lainnya. Menurut protokol yang disetujui dan pertukaran informasi yang mendapatkan identifikasi pengetahuan, pelacakan lokasi, monitoring, dan manajemen.
Oke, kita masuk ke yang kedua, aplikasi-aplikasi berbasis IoT yang mendukung petani. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor usaha yang menjadi pilar perekonomian Indonesia. Sebagai sebuah negara agraris, Indonesia dikaruniai oleh sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, sektor pertanian masih mengalami cukup banyak permasalahan klasik seperti akses permodalan yang sulit bagi petani, cuaca yang mempengaruhi hasil panen, sampai belum diterapkannya metode pertanian terbaru sehingga hasil pertaniannya belum bisa dimaksimalkan. Seiring dengan semakin majunya teknologi informasi, muncul startup pertanian yang digagas oleh anak muda tanah air untuk membantu menyelesaikan permasalahan pertanian. Startup tersebut meluncurkan aplikasi atau layanan yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Oke, di sini ada 5 aplikasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada aplikasi petani. Petani adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai tempat bertukar informasi seputar pertanian. Aplikasi petani dibuat oleh Glilages agar para petani bisa mendapatkan informasi yang membantu dalam mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Dalam aplikasi ini, petani bisa memperoleh informasi seputar dunia pertanian, cara budidaya tanaman yang baik, sampai kepada cara mengatasi dan menanggulangi berbagai jenis penyakit tanaman. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi penyuluhan pertanian yang memungkinkan para pakar menjawab pertanyaan dari petani. Yang kedua ada aplikasi Sayurbox. Sayurbox adalah aplikasi yang membantu mempersingkat rantai distribusi produk pertanian sehingga konsumen bisa mendapat buah-buahan atau sayur segar yang mereka inginkan. Sayurbox menjadi penyalur hasil pertanian dari petani yang langsung diantar ke rumah konsumen setiap harinya. Bagi para petani, mereka bisa memperoleh harga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan menjualnya ke tengkulak yang akan dikirim lagi ke pedagang pasar. Saat ini, Sayurbox baru melayani konsumen yang ada di Jabodetabek. Selain Sayurbox, ada beberapa aplikasi serupa lainnya seperti Kecipir, Tanihub 5 Kilo, dan Sikumis. Yang ketiga ada aplikasi Crowdy. Crowdy merupakan aplikasi pertanian yang berfokus pada pemberian akses pemodalan bagi para petani. Crowdy pada dasarnya adalah aplikasi peer-to-peer lending di mana mereka mempertemukan investor dan kelompok petani yang memiliki proyek-proyek pertanian. Aplikasi ini membantu petani mendapatkan dana segar yang selama ini sulit mereka akses melalui lembaga pemberi pinjaman konvensional seperti bank. Pada proses pemberian modal kepada petani, Crowdy lebih banyak melakukannya dalam bentuk barang seperti bibit, pupuk, maupun alat-alat pertanian. Hasil pertanian yang didapatkan dari proyek-proyek yang didanai akan dibagi dengan sistem bagi hasil kepada investor, petani, dan Crowdy. Selain Crowdy, ada pula aplikasi serupa yaitu eGrow. Yang keempat, ada aplikasi Habibi Garden. Habibi Garden adalah perangkat pertanian yang membantu petani untuk memberi makan tanaman dengan jumlah dan dosis yang tepat berdasarkan data real-time lingkungan tanah yang diambil. Habibi Garden menggunakan teknologi Internet of Things yang memanfaatkan sensor real-time terhadap intensitas cahaya, kelembapan tanah, dan tanaman nutrisi. Hal ini berguna untuk meningkatkan produktivitas petani dengan pemberian makan tanaman yang tepat. Perangkat yang dipasang nantinya akan terkoneksi dengan smartphone sehingga bisa dengan mudah dianalisis. Kita masuk ke bagian yang ketiga, kekurangan IoT di dalam bidang pertanian. Perkembangan teknologi industri 4.0 sedang bergerak secara masif di berbagai bidang, diantaranya di bidang industri dan ekonomi. Tidak terkecuali juga di bidang pertanian. Teknologi 4.0 yang mengusung penggunaan sistem informasi berbasis internet
dipercaya akan membawa industri dan ekonomi ke arah yang lebih efisien secara kompetitif. Meskipun teknologi 4.0 mempunyai dampak yang dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja buruh tidak terlatih, pertanian Indonesia sendiri saat ini telah dihadapkan dengan masalah kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Di antaranya akibat upah buruh tani yang rendah, kurangnya minat generasi muda untuk bertani secara konvensional, dan beberapa hal dalam pergeseran budaya dan sistem sosial ekonomi yang terjadi pada era milenial ini. Pengembangan teknologi pertanian modern 4.0 perlu segera diperkenalkan untuk mengupayakan keberlanjutan Indonesia sebagai negara agraris sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya serta dapat mencapai cita-cita sebagai lumbung pangan dunia. Oke, kita sampai di bab 3 penutup. Penerapan IoT di pertanian ini, Anda telah mengetahui beberapa manfaat yang utama agar menjadi optimal dan efisien, serta lebih menggampangkan kinerja dari para pelaku bisnis pertanian. Ya, di sini teman-teman ada daftar pusaka saya, dan ada tertera di situ website yang saya kunjungi untuk mengambil materi-materi yang di atas tadi. Oke teman-teman, saya telah mempresentasikan makalah saya tadi. Semoga makalah saya tadi berguna bagi kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.